وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ini kita mulai kajian kitab Bahjatul Wasail Syarh Masail. Ini adalah kitab ringkas, penyarahnya adalah Syekh Nawawi Banten. Matanya adalah kitab Risalatul Jami'ah pengarangnya adalah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah murid dari Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wakila diceritakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wafat sewaktu sedang dibacakan kitab oleh Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah apabila beliau hendak mengaji kepada gurunya, maka beliau akan mengulang pelajarannya sebanyak 25 kali. Setelah mengaji kepada gurunya, beliau kemudian kembali mengulang pelajarannya sebanyak 25 kali. Jadi antara sebelum dan sesudah mengaji, beliau mengulang sebanyak 50 kali. Wajar kalau kemudian beliau menjadi yang orang alim. Berbeda dengan santri sekarang yang males, mare ngaji, maksudnya mare ngaji, pokok terkadang tidak tahu sudah apa tadi yang dibahas di pengajiannya. Pokok bila ada gempa begina ngaji kitab oleh Rahmat atau Ustaz Hafid yang baca ta'al tanpa harus diulang. Ini sangat jauh berbeda dengan pengarang dari kitab yang akan kita kaji pada malam hari. Jadi mudah-mudahan dengan mengaji kitab ini kita masih kebagian barokah dari beliau, yang mana juga alhamdulillah apabila kita mengaji kitab ini secara langsung mendapatkan doa dari beliau. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Banyak sekali gambaran tentang Bismillah ini, tentang uraian Bismillah ini. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu dijelaskan oleh guru saya
Kiai Haji Muhammad Faiz Badri bahwa kenapa ada sirnya, kenapa bismillah itu dimulai dengan huruf ba, titiknya di bawah, dan juga bikasroti ba, dengan kasrohnya yang di bawah. Artinya apa? Di sini adalah sebuah lambang seharusnya seyogianya kita tidak berlaku sombong. Bagaimana Pak? Begitu. Kasroh juga ada di bawah. Maka sudah selayaknya orang yang berbismillahirrahmanirrahim jauh dirinya dari sifat sombong. Bismillah juga digunakan oleh Rasulullah SAW apabila beliau hendak menulis sebuah surat. Biasanya sebelum beliau dituruni ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, beliau akan memulai menulis surat dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma. Tapi riwayat dari Abu Malik, setelah beliau dituruni ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka setiap kali beliau hendak menulis surat, maka beliau menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak bismillah yang kemudian kita tahu ada asma bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama', ya. Terus juga ada Bismillahirrahmanirrahim yang apabila ini dibaca, biasanya ini teman-teman santri yang dari Raas biasanya numpak perahu, yang apabila ini dibaca maka insya Allah akan selamat dari tenggelam. Dan juga banyak keutamaan-keutamaan ataupun sir-sir dari lafaz bismillah ini. Ada juga bismillahilladzi la ilaha illa huwa, yang mana apabila ini dibaca maka aurat kita akan ditutup oleh Allah dari pandangan setan dan jin. Banyak sekali bismillah yang mengulas tentang bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Guru kita juga Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zakim, beliau juga mempunyai majlis yaitu zikir basmalah dengan pembacaan sebuah hizbul basmalah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan atau sir-sir yang terkandung dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Memang selayaknya pujian itu kembali kepada Allah. Manusia sewaktu mendapatkan pujian pasti disandarkan kembali kepada Allah. Misalnya seperti contoh, Mbak rambut kencang ya. Jawabnya bagaimana? Ini pas beda. Bukan pas kemudian sewaktu kita mendapatkan pujian apa ya, pas matahari bukan. Tapi kemudian bagaimana? Disandarkan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Karena memang pada hakikatnya pujian itu hanya milik Allah. Karena setiap yang kita miliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, harta benda kita, dan segalanya bersumber dari karunia Allah. Maka sudah selayaknya
Pujian itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Hamdan yuwafi, hamdan dengan pujian. Hamdan dengan pujian yuwafi yang mencukupi. Artinya di sini yang berkumpul, ya. Apanya yang berkumpul? Ni'amahu, akan nikmat-nikmat Allah. Wa yukafiru, dan yang menyamai masih jauh akan tambahan nikmat-nikmat Allah. Wa sallallahu dan mudah-mudahan memberi rahmat Allah siapa Allah. Wa sallallahu dan mudah-mudahan memberi rahmat Allah siapa Allah. Ai ja'ala al-rufa wa rahmata al-muqaddata bi-taqdim. Itu rahmat di sini adalah kasih sayang, kelembutan, kasih sayangnya Allah al-muqaddata yang bersambung, yang dibarengi ditakdimi dengan ketakdiman. Kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, atas gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi. Disebutkan oleh guru saya Ustaz Zaini Ahsin sewaktu saya mengaji kitab ini kepada beliau menyampaikan bahwa keluarga Nabi itu ada dua. Ada yang khusus memang keluarga Nabi, yaitu adalah para sayyid, para habaib yang mengalir darah Nabi dalam tubuhnya, maka itu keluarga Nabi. Dan juga ada keluarga Nabi yang tidak melalui nasab, yaitu kita pengikut ajaran beliau, pengikut risalah yang diturunkan kepada beliau, maka kita termasuk keluarga Nabi. Yaitu wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi ai atba'ihi walau musota. Itu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi, yang mengikuti risalah yang diturunkan kepada Nabi walau musota. Wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabat Nabi. Wassahabiyu, dan ada pun sahabat Nabi. Kullu muslimin, ialah tiap-tiap orang muslim, orang yang beriman kepada Nabi, roha yang melihat kepada Nabi, roha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa'atan, walaupun hanya sesaat. Ini kok tidak enak ini. Hidup mati. Walau sa'atan, walau sesaat, wa illa yujalisuhu, dan sekalipun tidak pernah duduk dengan Nabi. Artinya berbeda dengan alur. Ini ada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in ini adalah orang-orang yang bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Ada sahabat, ada tabi'in. Kalau sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, tapi kalau tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan orang yang bertemu Nabi. Biar jadi orang yang pernah bertemu dengan Nabi itu kategorinya sahabat. Tapi jika dia beriman kepada Nabi, nah, kalau bagaimana dengan
Ada, padahal banyak yang bertemu dengan Nabi, tapi menentang terhadap perjuangan Nabi. Ada Abu Lahab, yang ini adalah notabene-nya adalah paman Nabi. Ada Abu Jahal dan juga Abu Sufyan. Tidak sama, bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidak termasuk sahabat. Karena yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi walau sa'atan, meskipun hanya sebentar. Ada kisah menarik tentang tabi'in yang hidup di zaman Nabi tapi tidak termasuk kategori sahabat. Siapa? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Karena kepatuhan kepada ibundanya, beliau sampai mengurungkan niat ingin acabis, ingin berziarah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Beliau memendam rasa keinginan untuk bertemu dengan Nabi, meskipun setiap hari, setiap malam beliau selalu merindukan seperti apa bahagianya bertemu dengan utusan Allah. Tapi karena faktor beliau merawat ibundanya, maka beliau urutkan pun mikir, yang pada akhirnya kemudian diketahui oleh ibundanya bahwa putranya sangat merindukan untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sewaktu ibundanya mengetahui bahwa putranya ini sangat ingin untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memanggil. Kalau bahasa sekarang, kalau kamu pengen bertemu dengan Nabi, silahkan, saya mengizinkan. Tapi dengan syarat hanya diberikan waktu 3 hari. Hanya diberikan waktu 3 hari. 1 hari perjalanan dari Mesir ke Madinah, kemudian 1 hari di Madinah untuk bertemu dengan Nabi, dan besoknya keesokan harinya harus segera pulang untuk kembali merawat ibundanya. Maka berangkatlah dengan perlengkapan yang sangat sederhana, berangkat si Uwais ke Madinah hendak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan, sewaktu beliau sampai di Madinah, kebetulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di luar, artinya tidak berada di Madinah. Yang dijelaskan dalam kitab Sirrul Mustafa, pada waktu itu beliau Nabi sedang dalam perjalanan pulang dari perang Hunain. Maka menunggu Uwais Al-Qarni mulai dari pagi sampai kemudian waktu sholat asar, Nabi juga belum tiba di Madinah. Maka orangnya sempat bimbang, saya mau pulang sedangkan keinginan saya belum tercapai, yaitu bertemu dengan Nabi. Dan apabila saya tidak pulang, maka siapa yang akan merawat ibunda saya? Maka dengan perasaan tawakal kepada Allah, kemudian beliau memilih untuk pulang ke kampung halamannya, meskipun
tanpa harus bertemu dengan Nabi SAW. Tapi di sini yang kemudian Allah karena barokahnya, kepatuhannya, ketaatannya kepada sang ibunda, maka kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa ada seseorang yang orang ini jauh-jauh dari Mesir datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Diwahyukan, dikabarkan oleh Allah langsung. Namanya ini, ciri-cirinya ini, begini, bahwa di ininya ada bekas penyakit belang. Ini yang awalnya Uwais ini tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Siapa yang tidak tahu Uwais? Dia tidak ada yang tahu. Bahkan beliau sengaja mengasingkan diri. Bukan pas kemudian menjadi yang katanya Buya Yahya banyak setan viralnya gitu. Nah kemudian setelah dikabarkan banyak para sahabat yang penasaran dengan si Uwais, karena sabda Nabi, apabila engkau bertemu dengan Uwais ini, maka mintalah didoakan, karena doanya mustajab, doanya didengar oleh Allah. Berlomba-lomba para sahabat, apabila ada rombongan dari Mesir, mesti ditanyakan, hal minkum Uwais, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Orang Mesir tidak ada yang siapa Uwais, siapa? Tidak ada yang tahu. Karena pada hakikatnya memang Uwais ini tidak terkenal, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ada lagi rombongan dari Mesir ditanya, hal minkum Uwais? Tidak ada yang tahu siapa Uwais. Sampai kemudian ada dua dari sahabat, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang berhasil bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang kemudian minta didoakan. Coba bayangkan, sahabat sekelas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali saja dengan Rasulullah diperintah untuk meminta doa kepada Sayyidina Uwais, yang notabene Uwais ini bukan sahabat tapi tabi'in, sekalipun hidup di zaman Nabi, tapi karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka masuk di kategori tabi'in. Nah, kategori sahabat adalah kullu muslimin ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam mujalis, sekalipun hanya sebentar dan sekalipun tidak pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi adapun cari ilmu faridatun ialah wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Pikirkan ya. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kalau sudah dihukumi wajib, maka orang yang tidak belajar ilmu bagaimana? Berdosa. Makanya Nabi sampai bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," man barang siapa salaka yang menempuh tariqan akan sebuah jalan, yaltamisu yang bersentuhan
fihi di dalam thoriq ilman kepada suatu ilmu. Man salaka barang siapa yang menempuh thoriqon sebuah jalan yaltamisu yang bersentuhan ayatu artinya mencari mundu entar mondok ini man salaka thoriqon yaltamisu ay yatlubu artinya mencari fihi di dalam thoriq ilman kepada satu ilmu di sini ay syar'iyan au alat dalam itu ilmu syara dan ilmu alat karena ilmu alat ini merupakan kunci untuk bisa bertafaqquh belajar fiddin. Makanya jauh dari Kiai Abdul Muhajir bahwa syarat menjadi ulama itu harus pernah ngaji kitab Al-Jurmiyah. Itu syarat itu baru kunci utama ya, baru pembukaan. Ini katanya tak pernah ngaji kitab Jurmiyah sudah ngaku ulama. Kan lucu. Jadi syarat menjadi ulama harus pernah mengaji kitab Jurmiyah. Dan itu harus hafal. Muntahatab masih belum memenuhi syarat. Apalagi tidak paham, atau cuma tidak paham sama saja masih belum masuk kategori, belum mencukupi syarat untuk menjadi ulama. Jadi kunci utama adalah harus pernah ngaji kitab Jurmiyah, termasuk tasrifah, ya, silatul tasrif, terus alfiyah. Nah, ada cerita menarik. Bagaimana adab kita sewaktu kita menghafal. Ini ada ceritanya dua orang santri, yang mana santri ini IQ-nya, kekuatan dalam menghafal, dalam berpikir ini setara. Ada dua orang santri yang setara. Barangkali kalau dinilai yang satu mendapatkan nilai 10, yang satunya juga dapat 10. Kemudian diuji coba dalam menghafal alfiyah yang sedikit. Yang satu menghafal menghadap kiblat, yang satu menghafal dengan membelakangi kiblat. Ini yang harus dicontoh, barangkali bisa menjadi ibrah pada kita semua apabila menghafal harus menghadap kiblat. Ternyata diuji. Ya memang sama-sama hafal. Ternyata yang lebih hafal duluan adalah santri yang menghadap ke Baitullah. Makanya ini perlu dijadikan tauladan bagi kita yang apabila menghafal apa saja, baik itu menghafal amsilatul tasrif, alfiyah, ataupun menghafal yang seperti asrar, sedang berproses menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz? Sudah juz ke-21. Sangat dianjurkan sewaktu menghafal menghadap kiblat. Dan insya Allah beda dengan orang yang menghafal membelakangi kiblat, karena ini sudah data empiris melalui pengalaman. Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh thoriqon akan sebuah jalan, kepada sebuah jalan, yaltamisu yang bersentuhan, yaitu mencari, fihi di dalam thoriq ilman pada suatu ilmu, yaitu yang dimaksud ilmu adalah syar'iyan atau alatalahu, ilmu syara' dan ilmu alat. Bagaimana? Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka akan memudahkan Allah lahu kepada man salak.
sahalallahu akan memudahkan Allahu siapa Allah lahu kepada orang salah, kepada orang yang mencari itu, yang menempuh itu, dimudahkan dalam thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemudahan barokah dari istiqomah mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Wa ba'du ay ba'dal basmalati walhamdulillah. Fahadihi maka adapun ini masail mukhtasaratun, masail ialah masalah-masalah mukhtasaratun yang teringkas, yang terangkum, mimba kutubil imam, dari sebagian kitab-kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Itu yang terkandung dalam kitab ini adalah ringkasan dari masalah-masalah sebagian dari kitabnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ghaliban pada kebanyakan. Ini doanya musannif, mudah-mudahan kita aminkan. Man arafaha, dan barang siapa yang mengetahui, man arafaha, dan barang siapa yang mengetahui ha kepada kitab ini, kepada masail mukhtasaratun, wa amila biha, dan mengamalkan biha dengan kitab ini, yaitu masail mukhtasaratun, narju minallah, kami berharap minallah pada Allah ayyakuna ada min ahli ilmi, termasuk dari ahli ilmu, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita yang mengetahui kitab ini dan mengamalkan dengan kitab ini didoakan oleh musannif, mudah-mudahan menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ilmi secara zahir dan batin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wallahu a'lam bishawab.